Oke, selanjutnya kita akan bahas latihan 4.6 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 118. Ya, ada dua soal. Kita ke soal nomor 1. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki memiliki panjang dua sisinya 8 cm. Berapakah panjang sisi miringnya? Oke, untuk menjawab soal nomor 1. Nah, kita punya dua cara. Ya, cara pertama menggunakan pendekatan teorema Pythagoras. Nah, misal kita punya sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya, siku-siku di B namun sekaligus sama kaki. Berarti panjangnya AB ini sama dengan panjangnya BC. Kebetulan kalau di soal diketahui ini panjang sisinya sama dengan 8 cm. Jadi ini 8, yang sebelah sini juga 8. Tugas kita adalah menghitung panjang sisi miring atau AC, ya. Cara pertama berarti kita menggunakan pendekatan teorema Pythagoras, ya. AC itu akan sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Langsung ya kita masukkan angkanya. Berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, seperti ini, ya. 8 kuadratnya ada 2, berarti bisa kita tulis sebagai 2 kali 8 kuadrat. Nah, selanjutnya yang kita keluarkan dari dalam tanda akar adalah 8 kuadrat. Akar 8 kuadrat sama dengan 8. Ya. Selanjutnya akar 2 tinggal ditulis ulang. Nah, seperti ini. Berarti panjang sisi AC sama dengan 8 akar 2. Ya, cara pertama. Cara kedua, ya, adik-adik bisa menggunakan yang namanya perbandingan trigonometri. Ya, jadi ini terkait dengan sudut. Nah, ingat, kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku yang sekaligus sama kaki, maka sudut yang sebelah sini akan sama dengan sudut yang sebelah sini, yaitu berapa? 45 derajat. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sinus atau kosinus. Ya. Jadi boleh menggunakan sudut yang sebelah sini atau sudut yang sebelah sini. Ya. Jadi sin 45 derajat itu kan rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, sin demi. Depannya sudut 45 derajat itu adalah sisi AB. Kemudian sisi miringnya adalah sisi AC. Nah, 45 derajat itu adalah sudut istimewa. Ya, sin 45 derajat ini harus hafal, nilainya sama dengan setengah akar 2. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. Tugas kita di sini adalah menghitung AC. Berarti AC sama dengan AB dibagi sin 45 derajat. AB sama dengan 8. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Ya. Berarti 8 dibagi setengah sama dengan 16. Ini 16 per akar 2. Kita rasionalkan penyebut berarti atas bawah kita kalikan dengan akar 2. Nah, seperti ini. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Akar 2-nya tinggal ditulis ulang. Ini satuannya cm. Ya. Oke, berarti cara 1 dan cara 2 ini hasil akhirnya sama. Ya, panjang AC sama dengan 8 akar 2 cm. Gampang ya, Dek ya? Oke, selanjutnya di sini ada soal ayo mandiri. Ini masih berkaitan, ya, masih nyambung dengan soal nomor 1. Secara cepat, coba hitung panjang sisi miringnya jika panjang dua sisi lainnya sama dengan 10 cm. Berarti maksudnya tanpa perlu menghitung panjang seperti ini, kita harus langsung tahu, ya. Kalau di sini 10 cm, di sini 10 cm, ini berapa cm? Ya, coba kita amati polanya. Kalau ini 8 cm, ini 8 cm, ternyata panjang sisi miringnya sama dengan 8 akar 2 cm. Berarti dengan logika yang sama, dengan pola yang sama, ya Dek ya. Kalau ini panjangnya 10 cm, kemudian yang ini 10 cm, maka otomatis AC ini pasti 10 akar 2 cm. Ya, amati polanya, 8, 8, 8 akar 2. Berarti kalau 10, 10, maka 10 akar 2. Secara umum kalau di sini A, kemudian di sini juga A, maka yang ini adalah A akar 2 cm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Berarti ini jawabannya adalah 10 akar 2 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2.
2. Atau ini kita bersihkan aja ya. Soal nomor 2, sebuah segitiga siku-siku sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Nanti kalau digambar kira-kira seperti ini ya. Oke, ini soal nomor 2. Nah, segitiga siku-siku ABC ya. Yang sebelah sini ini sudutnya 60 derajat, yang ini 30 derajat. Oke, soal yang A, tuliskan panjang setiap sisi segitiganya yang memungkinkan. Berarti ini berapa, ini berapa, ini berapa, yang memungkinkan berarti mengikuti perbandingan trigonometri dari sudut-sudut yang ada, kan begitu. Ya. Yang kita jadikan acuan ini bebas, boleh 30 derajat atau 60 derajat. Ya, kita akan gunakan sudut 30 derajat saja ya. Jadi yang paling gampang berarti sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Ya, sekali lagi ini sudut istimewa, jadi harus hafal ya. Kalau sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Rumus untuk menghitung perbandingan trigonometri sinus pada sebuah segitiga adalah sin demi. Ya, sudut yang kita jadikan acuan ada di sini. Berarti BC ini adalah sisi depan, lalu AC ini adalah sisi miring. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Berarti boleh saja di sini 1 cm ya kan? Kemudian di sini 2 cm. Berarti di sini berapa? Nah, tinggal dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya kan? Kalau ini 2 cm, ini 1 cm, logikanya AB itu akan sama dengan akar 3 cm. Ya. Jadi akar 3 kalau dikuadratkan sama dengan 3, kemudian ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2. Ya, cocok. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua berarti ini kita naikkan misalkan 2 kali. Nah, saya pakai warna lain ya. Jadi panjangnya AB ini kita kalikan 2 kali, jadinya 2 akar 3 cm. Nah, karena yang namanya perbandingan itu harus adil. Kalau satu sisi dikalikan 2, maka sisi yang lain juga harus dikalikan 2. Berarti sekarang yang ini 2 cm, yang sebelah sini jadi berapa? 4 cm. Ya, dikalikan 2. Kemudian boleh juga kalau dikalikan 3. Ya, saya pakai warna yang lain lagi. Misalkan ini kali 3 berarti 3 akar 3 cm. Kemudian ini 3 cm, lalu yang sebelah sini 3 kali 2 sama dengan 6 cm ya. Jadi acuan kita yang awal itu kan ini 2 cm, kemudian 1 cm dan akar 3 cm. Ini acuannya ya, supaya mengikuti perbandingan trigonometri dari sinus 30 derajat ya. Jadi boleh sin 30 derajat, sekali lagi boleh juga cos 60 derajat. Hasilnya pasti sama ya. Oke, berarti ini adalah kemungkinan panjang sisi dari segitiga siku-siku ABC dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat ada di sini ya. Kemungkinannya ini akan banyak sekali ya, tak terhingga ini kemungkinannya. Jadi boleh diteruskan ya. Prinsipnya kalau panjang sisi yang sebelah sini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Nanti kalau misalkan ini kali 10, ini juga kali 10, yang ini kali 10 dan seterusnya ya. Ini soal yang A. Sekarang yang B. Nia berkata, segitiga ini memiliki panjang sisi seperti berikut. 5 akar 3 cm, 5 cm, dan 15 cm. Menurut kalian, apakah panjang sisi yang dikemukakan Nia memungkinkan? Jelaskan mengapa. Jelas ini jawabannya adalah tidak ya. Nah, ini jawabannya adalah tidak. Karena kalau kita lihat ya Dek ya, pasti perbandingan dari panjang sisi segitiga ini memuat perbandingan 1/2 ya kan, karena sin 30 derajat sama dengan 1/2, 1/2. Ini kalau kita lihat ya, 5 akar 3/5 ini juga tidak sama dengan 1/2. Demikian juga 5 akar 3/15 ini juga bukan 1/2. 5/15 ini juga bukan 1/2. Jadi kalau ditanya alasannya apa? Alasannya adalah karena perbandingan sisi segitiga menurut Nia, menurut jawaban Nia
ya Dek ya. Menurut jawaban Nia tidak sesuai dengan perbandingan trigonometri sudut yang ada dalam segitiga tersebut. Nah, ini jawabannya ya. Jadi cara ngeceknya yang paling gampang ya ini. Ya. Ada tidak yang perbandingannya itu adalah 1:2. Kalau tidak ada yang 1:2 ini jelas salah ya. Ini kalau kita lihat ya sekilas saja ini sudah kita bisa simpulkan bahwa tidak ada perbandingan sisi segitiga yang ada di di jawabannya Nia ini yang memuat angka perbandingannya 1:2 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nia ini melakukan kesalahan dalam menentukan panjang sisi segitiga ya. Ini alasannya seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan 4.6. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.